Ini Bu, Allah laknat Yahudi, Allah laknat Nasrani karena kebiasaan mereka yang seperti itu. Dan umat Islam pada hari ini melakukan hal yang sama. Coba lihat kuburan-kuburan yang dikeramat-keramatkan karena di sana pernah dikuburkan konon katanya orang soleh, para wali-wali. Rame nggak dikunjungi sekarang? Rame. Ngapain orang di situ? Doa. Ngapain orang di situ? Minta berkah, minta kesembuhan, minta rezeki, minta keselamatan, minta lulus, minta berhasil ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tanggal 15 Ramadan yang konon digembar-gemborkan, dipiralkan bahwa pada tanggal tersebut akan terjadi dukun, kabut yang tebal dan lain sebagainya. Di sini harus saya tekankan dan saya jelaskan bahwa ada beberapa orang ustadz-ustadz yang memang menggemborkan hadis tersebut, menggemborkan mengenai 15 Ramadan. Di antaranya adalah salah seorang ustadz yang bernama Rahmat Baikuni, ustadz yang memang senang dengan teori konspirasi. Namun teori konspirasi yang dia ungkapkan semuanya mentah. Saya mempelajari teori konspirasi dari sejak zamannya zaman Norega, atau bisa kita lihat di YouTube. Ada video dokumenter namanya The Aripals, itu 15 bagian, ada juga PS3 dan lain sebagainya. PACE, ya maksudnya PS3 itu adalah salah satu video dasar bagi orang-orang yang memang mencintai teori konspirasi. Nah, saya bahas dulu mengenai orang-orang yang memang memviralkan hal ini. Yang pertama Rahmat Baikuni maupun Zulkifli M. Ali. Mereka mengeluarkan teori-teori konspirasi yang memang mentah. Mentah dalam artian ini sangat lemah. Teorinya nggak nyambung dan cocok logi. Kalau saja mereka digabungkan, mereka diajak diskusi di forum-forum teori konspirasi internasional, maka mereka terlihat bodoh sekali. Karena teori-teori konspirasi mengenai elit global dan lain sebagainya itu sangat mentah. Teori-teori dari mereka itu sangat mentah. Mengenai UFO dan lain sebagainya itu mentah sekali, ya. Jadi di sini sebelum saya membahas ke tanggal 15 Ramadan ini, saya harus jelaskan dulu dua orang yang memang menggembar-gemborkan mengenai kiamat, mengenai dukun ini. Yang pertama, orang tersebut tidak berkompeten dalam hal teori konspirasi yang berhubungan dengan kiamat, elit global, dajjal dan lain sebagainya. Mereka tidak berkompeten, baik Rahmat Baikuni ataupun Zulkifli M. Ali. Mereka tidak berkompeten dalam teori konspirasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di awal video saya sertakan video dari Zulkifli M. Ali yang mengatakan bahwa ziarah kubur haram dan lain sebagainya. Dari sini sudah jelas, sudah kentara bahwa Zulkifli M. Ali ini bukan bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Bisa jadi atau memang sudah terlihat jelas dia bagian orang-orang yang selama ini menolak ziarah. Selama ini orang-orang tersebut menolak ziarah kubur, ngalap berkah, tawasul dan lain sebagainya. Bisa Anda lihat dari pembicaraan dia di video yang saya sertakan di awal. Ya, dia melarang dan mengharamkan ziarah kubur dengan dalih itu sama seperti orang kafir, Yahudi dan lain sebagainya, ya. Jadi itu yang pertama. Baik Rahmat Baikuni dan Zulkifli M. Ali ini tidak berkompeten. Yang pertama, tidak berkompeten dalam hal teori konspirasi. Yang kedua, dia adalah bukan bagian dari ahli sunnah wal jamaah karena memang dia mengharamkan budaya, mengharamkan amalia-amalia dari ahli sunnah wal jamaah itu tersendiri, seperti ziarah kubur, ngalap berkah, tawasulan dan lain sebagainya. Kenapa saya sebut dia bukan bagian dari ahli sunnah wal jamaah? Karena dalilnya yang pertama, dia mengharamkan ziarah kubur. Dari otomatis dari ziarah kubur ini kita tahu pola pikir, jalan pikirnya kemana. Pasti kedepannya mengharamkan tawasul. Kenapa? Karena di dalam ziarah kubur satu paket dengan tawasulan. Tidak ada orang yang berdoa meminta ke orang yang sudah mati di kuburan. Tidak, mereka semua berdoa dengan bentuk tawasul atau berwasilah kepada wali yang ada di dalam kuburan tersebut dengan keberkahan, dengan karomah wali tersebut. Maka atas izin Allah, semua doa yang kita panjatkan lebih cepat diijabah oleh Allah karena kita berwasilah kepada wali yang sudah meninggal tersebut, ya.
Oleh karena itu saat Zulkifli ini mengharamkan ziarah kubur, saya sudah tahu jalan pikirannya kemana. Pasti dia kedepannya mengharamkan tawasul. Karena ziarah kubur dan tawasul itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya, baik. Itu dua orang yang senang menggembar-gemborkan mengenai 15 Ramadan itu sudah saya bongkar bahwa keduanya yang pertama tidak berkompeten dalam bidang teori konspirasi. Yang kedua, keduanya berbeda akidah dengan kebanyakan mayoritas ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Baik, sekarang saya bahas hadisnya. Saya bahas secara cepat karena memang ini sudah adzan, sudah mau mulai terawehan. Saya bahas langsung secara cepat. Yang pertama, hadis yang disebutkan mengenai 15 Ramadan akan adanya timbul suara besar, mencengangkan, luar biasa dan lain sebagainya. Yang dikatakan bahwa suara pertama itu Jibril, suara yang kedua itu setan dan lain sebagainya. Yang pertama harus kita terangkan bahwa hadis ini ada beberapa ulama yang mengatakan yang pertama hadis ini mungkar. Ada yang mengatakan hadis ini maudhu. Mentok-mentoknya hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Mursal itu adalah hadis yang memang sanadnya terputus. Baik, kita sebut bahwa hadis ini ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah hazal hadis munkar layasih. Hadis ini tidak jelas dan mungkar. Dari Al-Usaili di dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir dikatakan bahwa laisa lihadal hadis aslun min hadis fiqh wa min wajhin yafbun. Artinya hadis ini tidak punya dasar perawi yang benar dan tidak ada kebenaran di dalam hadis ini. Kita lanjut ke pendapat Ibnu Jauzi yang mengatakan bahwa hadza hadisun maudhu. Hadis ini palsu atas nama Nabi. Oleh karena itu hadis mengenai 15 Ramadan ini adalah hadis palsu. Mentok-mentok paling ringannya ini adalah hadis mursal, hadis yang sanadnya terputus. Ya, oleh karena itu saat digembar-gemborkan mengenai hadis ini, saya harap Anda semua tidak terpengaruh karena yang pertama orang yang menggembar-gemborkan hadis ini dia tidak berkompeten dalam bidang hadis itu sendiri. Kenapa? Karena hadis itu tidak asal cocokologi, ada kaidah dan dasar ilmunya. Tidak asal hadis ini diambil dicocokkan ke sini. Oh, ini ternyata bakal begini atas dasar cocokologi hadis, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ada ilmu dalam memahami hadis itu sendiri. Logikanya begini, kalau memang dia ini paling pintar soal hadis mengenai akhir zaman, lalu kenapa ulama-ulama seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Asy-Syatiri almarhum, kemudian Habib-Habib di kita seperti Habib Lutfi dan lain sebagainya, kalau memang hadis ini sudah mutlak benar, kenapa ulama-ulama yang lain tidak membahas hadis ini? Hanya ulama-ulama kiamat saja. Kenapa saya sebut ulama kiamat? Karena memang ulama-ulama ini mereka terus menggembar-gemburkan soal kiamat, terus saja kiamat. Gitu. Nah, kenapa? Ini Anda harus tahu semua ya. Saya ini pelaku di dunia entertain. Saya YouTuber juga. Saya sudah tahu semua seluk-beluk, semua trik-trik marketing, semua trik-trik mencari popularitas dan lain sebagainya. Dan yang saya pahami dari ulama-ulama brengsek ini yang memang mereka, kenapa saya sebut brengsek? Karena memang mereka ini so benar, tapi ternyata teori-teori konspirasinya salah, ngawur. Yang kedua, mereka so paling aswaja, namun nyatanya mereka mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan mengatakan amalia-amalia kita sebagai amalia sesat. Bahkan haram, ziarah kubur dia sebut haram. Oleh karena itu saya tidak terima saat orang-orang ini yang memang terlihat paling alim, paling benar, paling paham soal hadis kiamat, tiba-tiba mereka menyesatkan amalia kita. Ini saya tidak terima gitu. Sudah bodoh kok kamu membodohi orang gitu loh. Maksudnya sudahlah, kalau mau bodoh saja sendiri, jangan sampai kamu ini sudah di mana ya? Saya jemet gitu saat amalia saya semuanya dihinakan seperti itu dengan dalih diharamkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat awalnya saya tidak mau membahas ini, cuman saat muncul video ini, orang si Zulkifli ini yang memang sedang dilulukan karena teori-teori kiamat, dia tiba-tiba mengharamkan ziarah kubur. Ini saya tidak terima karena ini menyangkut amalia saya, menyangkut kehormatan guru-guru saya yang mengajarkan amalia tersebut. Saya tidak terima saat amalia saya dikatakan haram, musyrik, segala macam, menjerumus musik dan sebagainya. Untuk apa ziarah kubur? Itu benar-benar saya tidak terima lah. Bisa dibilang saya marah gitu. Oleh karena itu saya awalnya tidak mau membahas ini, namun karena memang orang ini nih yang terlihatnya alim, terlihatnya paham hadis soal kiamat, ternyata dia memang bukan dari golongan kita. Dan parahnya orang-orang kita, orang NU, orang-orang Aswaja dan lain sebagainya, masih ada yang mempercayai ucapan yang keluar dari mulut orang tersebut. Dari mulut orang yang mengharamkan amalia kita. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai ucapan dari orang yang memang memusuhi kita secara akidah dan secara amalia? Tidak mungkin.
Oleh karena itu semua hadis-hadis semua teori-teori yang dia katakan, baik itu dasarnya teori konspirasi elit global dan lain sebagainya, itu harus kita tolak. Karena kenapa? Yang pertama, jika Anda semua paham teori konspirasi yang dia katakan itu mentah. Yang kedua, dia berbeda akidah dengan kita. Dan kita sebagai aswaja ahli sunnah wal jamaah, mayoritas di Indonesia senang ziarah, senang muludan, senang tawasulan, kita wajib untuk tidak menghiraukan pendapat dia, untuk mengingkari pendapat dia mengenai dalil-dalil kiamat itu. Kiamat akan terjadi, namun rumusannya itu tidak seperti yang diungkapkan oleh si Zulkifli, Rahmat Baikuni, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk 15 Ramadan tetap beribadah dengan khusyuk, jangan pusing-pusing mikirin dukon, jangan. Mau dukon, mau kiamat terjadi besok, kalau kamu mati malam ini, ya selamat, kita tidak akan merasakan itu. Oleh karena itu jangan terlalu ribet mikirin kiamat, apalagi dalil tentang kiamat keluar dari mulut orang-orang ini. Sudahlah, mending kita pikirin ibadah, mending kita mikirin mati kita sendiri. Karena kiamat yang paling dekat itu kematian, bukan kiamat-kiamat alam semesta ini hancur, bukan, kematian kiamat yang paling dekat itu. Oleh karena itu, video ini di dalam rekaman suara ini ya, saya sedikit marah, sedikit menggebu-gebu, sedikit emosi dan lain sebagainya, karena memang ini orang brengsek gitu. Dia ini sudah dilulukan jamaah aswaja, tiba-tiba mengharamkan ziarah. Saya pelaku ziarah, hampir setiap minggu saya ziarah. Saya ziarah kepada para wali dan lain sebagainya. Dan jelas saya tidak terima saat amalia saya. Di situ saya tidak meminta kepada kuburan, tidak. Di situ bertawasul, memohon dengan keberkahan wali yang ada di dalam kubur ini, dengan keberkahan beliau, dengan kemuliaan beliau, wali tersebut. Saya memohon kepada Allah dengan wasilahnya beliau, semoga hajat dan cita-cita saya segera dikabul. Berdoa tetap kepada Allah, cuman bertawasulnya kepada wali tersebut. Jadi bukan minta ke wali. Nah, si Zulkifli ini menggiring opini seakan-akan orang yang berziarah itu meminta ke kuburan, gitu. Jadi di sini kalau bilang saya tidak berakhlak, tidak beradab, dia bodoh amat. Saya tidak memperdulikan itu. Selama amalan saya, akidah saya, apa yang guru-guru saya ajarkan dihinakan mereka, difitnah oleh mereka. Kenapa saya sebut difitnah? Karena nyatanya Zulkifli ini memfitnah orang-orang yang ziarah kubur. Dia memfitnah seakan-akan orang-orang yang ziarah kubur itu meminta kepada kuburan, padahal hanya bertawasul. Oleh karena itu amarah saya sudah tidak bisa terbendung lagi. Baik, untuk itu saya sudahi rekaman suara ini karena sekarang sudah jam 7, sudah mau mulai tarawih. Insya Allah akan di-upload sebelum hari Jumat. Dan saya tekankan sekali lagi, jangan pernah berpikiran negatif mengenai 15 Ramadan. Karena hadis yang diungkapkan oleh ustadz-ustadz kiamat itu adalah hadis mungkar, mentok-mentoknya hadis mursal. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.